Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Shalawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, maka caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dengan fasal pembahasan berikutnya, faslun fi mahabbati awliyaillahi wal mu'minin. Pasal di mana di dalam syariat ada anjuran dari Allah dan juga dari baginda Rasulullah agar kita mencintai para walinya Allah, kita mencintai para ulamanya Allah, dan juga kita cintai seluruh kaum mukminin yang soleh maupun yang tidak soleh.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, cintanya kita kepada para wali Allah itu sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dengan tegas, dengan jelas di dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan kepada kita oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang menyiksa, barang siapa yang menyakiti para waliku, maka aku umumkan perang kepada orang tersebut. Itu kan ancaman keras dari Allah. Lantas kita bertanya, siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksud dengan walinya Allah? Apa walinya Allah itu? Orang yang bisa hafal Quran, bisa hafal hadis, bisa baca kitab gundul atau kitab kuning? Ternyata bukan itu definisi walinya Allah. Atau apakah walinya Allah itu orang yang bisa kesana kemari dengan cara terbang, atau sholat Jumat di Masjidil Haram asalnya sudah balik ke tanah air? Ternyata bukan itu Bapak Ibu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para walinya Allah. Minimal kalau kita buka di dalam kitab tasawuf ada 4 ciri seseorang itu disebut sebagai walinya Allah. 4 cirinya. Yang pertama yang dijelaskan sendiri oleh Allah di dalam hadis qudsi tadi, wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Seorang hamba selalu akan mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah fardu yang aku cintai. Jadi semua ibadah fardu pasti dicintai sama Allah. Ciri-ciri wali Allah, dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah-ibadah fardu. Pokoknya asal dia tahu ada kewajiban yang belum dia kerjakan, pasti dia menjadi orang pertama yang sangat berkomitmen melakukan ibadah fardu itu. Bahkan kata Allah di dalam hadis qudsi tadi, bukan saja dengan ibadah fardu, tetapi juga bahkan dengan ibadah sunnah. Maka kata Allah kemudian, wala yazadu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbu. Seorang hamba sejati selalu akan mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbu, sehingga aku pun akan mencintai dirinya. Jadi ciri-ciri wali Allah yang pertama, dia tidak bisa melihat amalan-amalan apakah itu wajib ataupun sunnah. Pasti dialah orang yang pertama sekali berkomitmen kuat untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk waktu sholat masih mencadangkan, Allah nanti kan bisa datang kemudian, yang penting kan sholat wajibnya rawatib tidak penting, itu belum masuk kualifikasi walinya Allah ya. Kalau berdasarkan hadis qudsi tadi, karena orang yang paling komitmen dalam menjalankan semua amal ibadah baik wajib maupun sunnah, itulah para walinya Allah. Jadi kalau dalam kehidupan nanti Bapak Ibu melihat ada orang punya kuat sekali komitmennya, dia khawatir betul, jangankan ibadah wajib, ibadah sunnah saja dia khawatir meninggalkannya. Nah, ciri-ciri pertama dari tanda-tanda kewalian itu ada Bapak Ibu. Sehingga baru masuk ciri-ciri yang kedua. Kata Allah di dalam hadis qudsi tadi, kalau seseorang itu konsisten istiqomah terus melakukan amalan fardu dan amalan sunnah, dan dia kemudian dicintai sama Allah, apa dampaknya kemudian? Kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih,
wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Kalau Allah sudah mencintai seseorang hamba, maka dia akan melihat dengan penglihatannya Allah, akan mendengar dengan pendengarannya Allah, akan menggenggam dengan genggamannya Allah, melangkah pun dengan langkahnya Allah. Apapun yang diminta dikabulkan sama Allah, dia minta pertolongan diberikan pertolongan sama Allah. Maka Bapak Ibu kaum muslimin jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, ciri selanjutnya, bahkan ciri selanjutnya ini disebut sendiri sama Allah di dalam Al-Quran 2 kali. Yang pertama kata Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa sedih. Bagaimana bisa takut dan sedih Bapak Ibu? Dia melihat dengan penglihatannya Allah, mendengar dengan pendengarannya Allah, menggenggam dengan genggamannya Allah, langkah kakinya mengikuti tuntunan langkahnya Allah, meminta apapun dikabulkan. Kira-kira masih ada rasa takut dalam diri seseorang kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencintai dirinya dan apapun yang dia minta pasti diberinya sama Allah. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa sedih. Sama juga kata Allah kemudian di dalam ayat yang lain, innal ladzina amanu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan kemudian istiqomah dalam keimanannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat buat apa? Alla takhafu wa la tahzanu, untuk menjaga jiwa orang tersebut supaya tidak gampang takut dan tidak gampang sedih. Jadi kalau Bapak Ibu hilang HP, sudah pukul-pukul kepala, pegang aqua jatuh, pegang buku jatuh, itu belum walinya Allah. Baru HP yang harganya 1-2 juta, kita sudah takut seperti itu. Itu bukan walinya Allah. Contohnya gimana? Bapak Ibu boleh baca Al-Quran. Nabiullah Musa alaihissalam itu Bapak Ibu suatu hari pernah bunuh salah seorang pengikutnya Fir'aun. Maka dinasihatilah oleh orang banyak agar Nabiullah Musa melarikan diri jauh dari Mesir. Keluarlah Nabiullah Musa dari Mesir, pergi ke negeri Madian. Mesir itu berada di benua Afrika, Madian itu berada di benua Asia, di daerah Jordania sekarang. Itu negeri Madian dulu sebutannya. Dulu Bapak Ibu, benua Asia dan Afrika itu bersambung, belum ada terusan Suez. Sekarang kan dibelah itu daratan sehingga menjadi terusan Suez. Dulu bersambung. Jadi Nabiullah Musa tahu betul jalan menuju ke negeri Madian. Tidak harus ketemu laut, bisa langsung jalan darat. Oh, dia punya pengalaman ke negeri Madian. Bermukim Nabiullah Musa alaihissalam di Madian 10 tahun. Bahkan kelak kemudian hari Nabiullah Musa menikahi salah seorang putrinya Nabiullah Syuaib alaihissalam. Setelah 10 tahun Nabiullah Musa alaihissalam dapat perintah sama Allah balik ke Mesir, berdakwah kepada Fir'aun dan Bani Israel. Singkat cerita, Bani Israel atau Fir'aun tidak tahan lagi dengan mukjizat Nabiullah Musa alaihissalam yang bertubi-tubi. Ya, kalau Fir'aun tidak menghentikan azab atau Fir'aun tidak menghentikan kesewenang-wenangannya kepada Bani Israel yang sudah diperbudak sama Fir'aun selama 650 tahun, maka azab Allah kepada Fir'aun tidak akan pernah berhenti. Ada 9 semuanya ya. Fa'arsalna alaihim tufana wattafadi'a waddama wal kumal. Allah kirimkan badai angin topan,
Allah kirimkan umal kutu busuk, wantofadi, kata, ya, belalang, bahkan air sungai Nil yang jernih tiba-tiba berubah menjadi darah. Akhirnya nggak tahan lagi, bertahun-tahun seperti itu bisa menyebabkan ekonomi Mesir jatuh, Pak. Gandum gagal panen, padi gagal panen. Kenapa? Dimakan sama hama belalang. Di mana-mana ada kutu busuk. Air nggak bisa dipakai, berubah jadi darah. Akhirnya Fir'aun buat kesepakatan dengan Musa. Musa, bagaimana caranya engkau menghentikan ini? Oh, ada caranya. Engkau fa'arsil ma'iya Bani Israel, bebaskan semua Bani Israel. Maka azab itu berhenti, dibebaskan. Fir'aun membebaskan Bani Israel, besoknya langsung berhenti azab itu. Nabiullah Musa pun kemudian membawa Bani Israel pergi ke tanah yang dijanjikan di benua Asia, di Palestina sana itu. Nabiullah Musa kan tahu jalan, Pak. Sudah tahu jalan. Kenapa? Pernah ke Palestina, pernah ke Jordan. Jordan Palestina itu cuma bertetangga saja. Tetapi hari itu Nabiullah Musa alaihissalam salah jalan, sehingga tiba-tiba di depannya terbentang lautan luas, Laut Merah. Bani Israel, Bapak Ibu, kaget luar biasa. Mereka salah menaruh kepercayaan kepada Nabiullah Musa, jantungnya mau copot. Apalagi mereka tahu kemudian Fir'aun mengejar mereka, jaraknya cuma beberapa kilo saja di belakang, di depan laut, di belakang Fir'aun. Maka Bani Israel pada saat itu berkata, qala ya Musa inna lamudrabun. Musa, habislah kita hari ini. Kita kesusul sama Fir'aun di depan laut, mau kemana kita lari? Nabiullah Musa, Bapak Ibu, santai sekali. Nabiullah Musa dengan santai, dengan enteng, dengan tenang, beliau menjawab, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin kita kesusul, karena bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk. Karena sebelumnya Nabiullah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Apa doanya Nabiullah Musa? Doa Musa dan kemudian diaminkan oleh Harun. Doanya Nabiullah Musa itu berbunyi, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, Engkau telah terlalu banyak memberikan fasilitas hidup kepada Fir'aun dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik. Ternyata semua fasilitas hidup itu digunakan oleh Fir'aun untuk membuat umat manusia sesat dari jalanmu. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, tarik balik semua fasilitas hidup yang pernah Engkau berikan kepada Fir'aun. Washdud ala qulubihim, gembok rapat-rapat hatinya Fir'aun. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Jangan biarkan Fir'aun beriman sampai dia merasakan azab yang pedih. Dalam rangka Allah ingin mengabulkan doanya Nabiullah Musa, dibuatlah Nabiullah Musa itu salah jalan, Pak. Ketemu dengan lautan. Tujuannya apa? Untuk menenggelamkan Fir'aun. Maka lanjutan ayat tadi berbunyi, qala qad ujibat da'watukuma. Musa dan Harun, doa kalian berdua kami istijabahkan. Fastaqima, jalan terus lurus, jangan belok-belok. Meskipun kamu tahu jalan belok itu yang benar, yang bisa menunjukkan kamu kepada negeri yang dijanjikan, tapi jalan lurus sehingga nanti mentok ketemu dengan laut. Maka Nabiullah Musa santai aja, Pak. Ketemu laut santai aja. Ini cara Allah mengabulkan doaku yang tertunda. Karena apa? Karena melihat dengan penglihatannya Allah, mendengar dengan pendengarannya Allah. Kita orang awam gak paham, Pak. Bani Israel wajar susah, wajar sedih, wajar takut. Kenapa? Mereka gak paham cerita di balik layar. Maka Bapak Ibu, setelah ilmu ini saya pahami, saya insya Allah
kalau ada undangan itu berusaha keras memenuhinya. Karena ternyata Bapak Ibu, dulu waktu saya kecil itu paling senang pergi ke undangan, pergi ke duri itu paling senang. Tapi waktu sudah besar nggak sanggup lagi. Tapi akhirnya kita sadar, banyak undangan sekarang ini Pak, doa saya yang belum terkabulkan di masa lalu. Waktu kita kecil pingin diundang, tapi nggak banyak dapat undangan. Terima kasih.